Halo sobatku semua, Bapak Ibu Guru yang masuk dalam piloting PPG 2025 tahap 1. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman membuat sebuah jurnal tugas PPG tahun 2024 piloting 1 tahun lalu, teman-teman. Ya, teman-teman, yang pertama saya ingin menjelaskan untuk pembuatan jurnal PPG yang dituntut itu tergantung selera teman-teman. Bisa kita membuatnya di dalam bentuk Canva, bisa membuatnya di Word, atau bisa menggunakan Google Dokumen. Tergantung selera saja teman-teman. Nah, ini contoh di dalam modul ini. Topik ini saya membuatnya dalam bentuk Canva saat itu teman-teman. Ya, desainnya tergantung kemauan kita. Contohnya seperti ini, menaruh foto kita dan kita desain sesuai dengan kemauan. Nah, untuk menyusun sebuah jurnal, yang pertama kita menentukan topik itu apa, topik yang kita buat. Lalu, yang berikutnya, kita membuat poin-poin, teman-teman. Dari topik ini kita membuat poin-poin agar memudahkan kita merangkai sebuah jurnal. Ya, di dalam topik ini tentang pembelajaran berbasis Understanding by Design, UPD membantu guru. Ya. Jadi topiknya bagaimana pembelajaran berbasis Understanding by Design atau UPD membantu guru. Lalu poin berikutnya, lalu di dalam poin-poinnya, yang pertama saya mengulas tentang poin inti yang dipelajari. Jadi poin inti yang saya pelajari sesuai dengan apa yang saya baca dari sumber atau materi yang disajikan dalam topik ini di modul-modul itu, teman-teman. Jadi di sini saya menulis berdasarkan sumber yang saya baca, baik itu dalam bentuk artikel ataupun saya menyimak video-video yang disajikan. Jadi seperti ini. Lalu poin berikutnya saya menulis tentang rancangan pembelajaran berbasis prinsip Understanding by Design atau BD. Terus saya menulis satuan pendidikan yang tempat saya mengabdi, teman-teman. Nah, di dalam poin yang kedua ini terdapat 3 rumusan dalam merancang pembelajaran berbasis prinsip Understanding by Design. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, seperti ini. Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran ada 3 poin utama. Yang pertama, memilih capaian pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kriteria ketuntasan pembelajaran. Ya, rumusan ini sesuai dengan apa yang saya baca yang terdapat dalam sumber yang ada dalam modul ini, teman-teman. Lalu yang kedua, merumuskan asesmen awal pembelajaran. Ya. Lalu yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Poin berikutnya saya mengulas tentang
capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, teman-teman. Ya, di bagian capaian pembelajaran, saya langsung menulis berkaitan dengan fase F, sesuai dengan fase yang saya ajarkan. Dan saya menulis bidang studi sesuai dengan basic saya. Ya, saya mengajar bahasa Inggris, teman-teman. Ya, capaian pembelajarannya sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Lalu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran fase F, bahasa Inggris, teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Ya, melalui kegiatan diskusi, siswa memahami struktur dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan terkait asking and getting opinion dengan benar. Ya, ini materi yang saya ajarkan di fase F. Ya, seperti ini tujuan pembelajarannya. Lalu di bagian akhir, lalu berikutnya saya menulis tentang asesmen awal pembelajaran. Ya, asesmen awal pembelajaran yang saya gunakan ya untuk materi ini, untuk tujuan pembelajaran ini. Ya, siswa diminta menulis ungkapan, menanyakan dan meminta pendapat. Ya, sesuai dengan materi dan tujuan pembelajarannya, teman-teman. Lalu yang terakhir, merancang kegiatan pembelajaran. Ya, di dalam merancang kegiatan pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, pendahuluan. Ya, di bagian pendahuluan itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan garis besar cakupan materi, langkah pembelajaran, guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Lalu masuk di kegiatan inti. Ya. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Ya, seperti itu, teman-teman. Contoh menulis sebuah jurnal. Ini salah satu topik tentang pembelajaran berbasis understanding by design. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa memberikan pemahaman pada teman-teman, atau video ini sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas PPG teman-teman. Mohon video ini di like, komen, dan subscribe agar saya akan terus berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat jurnal-jurnal PPG sesuai dengan pengalaman saya di tahun 2024, teman-teman. Sampai jumpa. Sukses.